izin bertanya. Bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Ada satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab. Dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko dibahsul masail manapun. Kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Jadi yang muhkam niki yang kita pegang, yang mutasyabih nggih pun niku. Nggih opini ngoten mawon lah. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau-beliau menika kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri. Pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar sampun ribuan tersebar. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau. Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana? Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain. Tidak nulis, niku hebatnya Nabi wa yadih. Menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu yang kula kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya meniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya ingin menanggapi video dari Kiai Ma'ruf Khozin, di mana beliau itu mendapat sebuah pertanyaan dari salah seorang santriwati yang bertanya bagaimana pengaruhnya terhadap akidah orang yang tidak percaya kepada keabsahan nasabnya Ba'alawi. Akan tetapi yang saya perhatikan dari jawaban Kiai Ma'ruf Khozin ini, apa yang dipertanyakan dengan apa yang beliau jawab itu tidak sesuai. Karena beliau justru terkesan melakukan penggiringan opini, seakan-akan kita dipaksa untuk taslim dan percaya begitu saja kepada keabsahan nasabnya Ba'alawi. Di mana beliau mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mengikuti fatwa daripada Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, halaman juz 2 ya, juz 2 halaman 537, yang berisi tentang wajibnya kita memverifikasi ulang catatan silsilah nasab yang bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kata beliau, Kiai Imad malah tidak mengikuti ya fatwa atau isbat nasab dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Sabat Ibnu Hajar halaman 211 sampai 213. Nah, ini yang perlu kita
telaah bersama yang perlu kami jelaskan bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah mengisbat nasab Ba'alawi. Jadi pernyataan Ki Ma'ruf Hozin yang mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar itu telah mengisbat nasabnya Ba'alawi itu tidak benar. Karena dalam kitab Sabat Ibnu Hajar tidak dalam rangka mengisbat nasabnya Ba'alawi. Karena kitab Sabat itu adalah kitab yang menjelaskan tentang sanad periwayatan, keilmuan, dan sanad lubsul khirqahnya Ibnu Hajar Al-Haytami dari beberapa orang gurunya. Dan diantaranya beliau mendapatkan sanad lubsul khirqah itu dari seorang gurunya yang kebetulan gurunya itu adalah murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, di mana sanad silsilahnya itu mengutip kepada kitab Juz'ul Latif, di mana kitab Juz'ul Latif itu rujukannya adalah silsilah yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar Asy'aqran dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah. Nah, artinya di situ Ibnu Hajar tidak mengisbat nasab Ba'alawi, hanya menuliskan sanad periwayatan keilmuan beliau terhadap guru-gurunya. Permasalahannya, apabila sahabat Ibnu Hajar itu dianggap telah mengisbat nasab Ba'alawi, maka tentu saja dengan adanya kitab Sabat itu, maka justru kitab Ghurarul Baha Ad-Dawi yang ditulis oleh Ba'alawi sendiri itu batal secara otomatis. Kenapa? Karena dalam kitab Ghurarul Baha Ad-Dawi itu Ba'alawi sendiri menjelaskan bahwasanya Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu mengambil sanad thariqahnya itu kepada Syekh Abu Madyan Su'aib At-Tilimsani, di mana Syekh Abu Madyan Su'aib At-Tilimsani itu adalah salah seorang cucu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya sanad lubsul khirqahnya Ibnu Hajar itu tidak turun-temurun dari leluhurnya Ba'alawi, tapi berhenti kepada Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam yang kemudian mengambil sanad dari orang di luar Ba'alawi yang bernama Syekh Abu Madyan Su'aib At-Tilimsani, yang mana beliau ini adalah salah satu cucu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu teman-teman. Nah, kemudian beliau membahas tentang masalah akhlak, kemudian jasa-jasa beliau di dalam mendakwahkan agama Islam. Nah, ini juga perlu kami klarifikasi bahwasanya kalau hanya berdasarkan kebaikan akhlak, kesopanan adab, dan kesalehan hidup serta jasa di dalam berdakwah, lalu kita harus taslim mengakui keabsahan nasabnya, maka tentu saja secara otomatis kita harus mengakui kiai-kiai yang lain juga bernasab kepada Rasulullah. Nah, ini kan berbahaya pemahaman seperti ini. Karena tidak semua orang yang mengaku intisabun nasab kepada Rasulullah itu bisa dibenarkan secara kaidah ilmu nasab. Jadi kembali lagi, likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu ada sumber rujukannya tersendiri. Maka kalau kita ingin meneliti keabsahan sebuah nasab, kembalikan kepada sumber keilmuannya, yaitu ilmu nasab dan kawaid nasab. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.